Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah pengajian Samara yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan rasa syukur kita atas segala karunia kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, menghiasi seluruh kehidupan kita, mengisi ruang-ruang dalam kehidupan kita, membanjiri sampai dengan kemudian kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, itu adalah kenikmatan yang tentunya jarang sekali kita mensyukurinya. Padahal kenikmatan-kenikmatan itu memiliki nilai yang begitu besar pada kehidupan kita. Makanya kemudian tidak ada kata yang sepatutnya kita lazimi di dalam lisan kita kecuali dengan sering-seringnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai sebuah perwujudan kita berterima kasih kepada Allah kita, sebagai perwujudan bahwasanya kita memuji Rabb kita, maka lazimilah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah semua yang semoga Allah rahmati. Kalau kemudian kita melihat bagaimana kemudian kondisi hati kita, bagaimana sesungguhnya kondisi jiwa kita, kemudian kondisi hati dan jiwa kita itu termasuk pada golongan yang mana, karena kita paham ya bahwasanya kondisi hati dan juga jiwa itu kan terbagi menjadi tiga. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada yang pertama yang sering sekali dan juga kita pahami bersama, yaitu adalah nafsu mutmainnah, hati atau jiwa yang begitu tenang, jiwa yang begitu tenang ketika menjalankan ibadah, tenang ketika meninggalkan kemaksiatan, itu nafsu mutmainnah yang sering sekali kita bahas, yang sering sekali dibahas oleh pengajian-pengajian. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah, di mana kita mendapati bahwasanya nafsu lawamah itu adalah nafsu atau jiwa, kondisi hati yang sering sekali berbolak-balik. Dan yang ketiga adalah nafsun amaratun bisu, yaitu adalah nafsu atau jiwa, kondisi hati yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan dan juga kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita melihat sebagaimana apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa ulama, bahwasanya sebenarnya umat muslimin di akhir zaman itu mayoritas bukan terdiri dari mereka yang memiliki nafsu mutmainnah. Jarang sekali orang yang memiliki nafsu mutmainnah, dan itu sedikit jumlah. Makanya kemudian dikatakan oleh ulama, nanti orang-orang yang hidup di akhir zaman sebagaimana kita hari ini itu mayoritas memiliki nafsu lawamah, mayoritas memiliki jiwa yang sering sekali berbolak-balik, warnanya sering berubah, kadang putih, kadang hitam, kadang merah, kadang ungu, kadang mau, kadang tidak. Itu nafsu lawamah yang notabene mayoritasnya di antara kita itu adalah pemilik nafsu lawamah. Maka untuk
mengetahui hal ini, untuk mengetahui atau mendiagnosa sebenarnya jiwa kita itu tergolong yang mana sih sebenarnya? Apakah jiwa kita tergolong nafsu mutmainnah? Apakah kemudian jiwa kita tergolong sebagai nafsu lawamah? Atau justru naudzubillah min dzalik sebagai amaratun bisu? Maka ayo kita bedah kembali hati kita. Kita bedah kembali jiwa kita. Coba kita lihat kembali dari definisi-definisi atau dari indikator-indikator yang dikatakan oleh para ulama, sebenarnya kita itu cocok yang mana. Kalau kemudian kita menganggap diri kita itu sebagai pemilik nafsu mutmainnah, nanti dulu. Kalau kemudian kita menganggap jiwa kita termasuk jiwa yang terkategori pada definisi dari lawamah, bisa jadi. Atau bahkan sebagian dari kita naudzubillah min dzalik memiliki nafsu amaratun bisu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Hatinya itu senangnya itu kalau melakukan keburukan, kalau melakukan kemaksiatan, kalau melakukan dosa baru senang. Makanya ini coba kita bedah satu-satu. Dan tentunya pembedahan kita di malam hari ini tiga-tiganya bernyata total itu. Makanya kemudian kita coba membedah dari yang paling banyak dulu, mayoritasnya, yaitu adalah nafsu lawamah. Pertanyaan pertama, kapan nafsu itu disebut dengan lawamah? Kalau mohon maaf pada pertemuan kita malam ini, kalau saya menyampaikan nafsu itu bukan nafsu yang mohon maaf nafsu-nafsu yang semacam itu ya, tapi nafsu yang artinya adalah jiwa. Dalam bahasa Arab kan jiwa itu nafsu ya, nafsu. Berarti kalau saya bilang nafsu, yang dimaksud adalah jiwa. Pertanyaan pertama saya ulangi, kapan jiwa itu disebut sebagai nafsu lawamah, terkategori sebagai nafsu lawamah? Maka apa yang akan kemudian kita bahas tentu tidak akan pernah bisa lepas dari ulama-ulama yang memiliki spesialisasi pada masalah kejiwaan, pada masalah kondisi jiwa dan juga hati. Ada Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Rajab, Al-Ghazali. Tiga ulama itu adalah ulama yang spesialisasinya itu membahas masalah hati dan juga jiwa. Makanya pembahasan kita tidak akan jauh-jauh dari apa yang disampaikan oleh tiga ulama tadi. Menurut Al-Ghazali dan juga Imam Ibnu Qayyim, nafsu itu dikatakan lawamah, masuk pada definisi atau kategori lawamah ketika apa? Ketika nafsu itu sering sekali berubah keadaannya. Begitu mudah untuk futur. Tahu futur ya? Ibu, bapak-bapak, futur itu apa? Futur itu kondisi ketika kemudian kita itu tidak bersemangat lagi dalam ibadah, itu kondisi futur. Dan pemilik nafsu lawamah adalah mereka yang sering sekali jiwanya dalam keadaan futur, mudah banget untuk futur. Turunnya gampang, naiknya itu susah banget. Sholat jamaahnya 1 minggu sekali, tidak jamaahnya itu lebih banyak. Nah itu futur. Kenapa? Karena kondisi iman di bawah tidak semangat untuk melangkahkan kaki ke masjid itu lebih banyak daripada seringnya dia melangkahkan kaki ke masjid. Orang kalau kemudian dia senantiasa berusaha untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, berarti bisa dikategorikan dia tidak dalam kondisi futur. Kenapa? Karena semangat untuk melangkahkan kaki, melaksanakan sholat jamaah di masjid. Dan pemilik nafsu lawamah adalah mereka yang futurnya itu sering banget, yang keadaan turunnya itu sering banget.
lemah semangatnya ketika hendak melakukan kebaikan setelah konsisten melakukan kebaikan dalam beberapa waktu. Konsistennya sebentar, inkonsistensinya itu lebih banyak lagi. Katakanlah kalau ngaji samara ini kan seminggu sekali, berangkatnya sebulan sekali, liburnya 3 kali. Nah itu futur. Futurnya terlalu banyak, berarti dalam keadaan futur 3 kali. Itu baru kita bicara masalah pengajian. Dan itu menunjukkan kepada diri kita hari ini, loh jangan-jangan saya adalah pemilik nafsu lawamah. Kenapa? Karena sering sekali futur, karena sering sekali lemah semangatnya, karena sering sekali tidak merasakan gerem atau tidak merasakan giroh yang besar ketika hendak melakukan ibadah. Nah itu futur. Tetapi mohon maaf, apa yang akan kita bahas di malam hari ini itu bukan untuk menunjuk orang, menunjuk fulan, oh kamu amaratul bisu, oh kamu lawan, bukan. Hari ini kita akan mendiagnosa jiwa kita. Hari ini kita akan membedah hati kita. Jangan-jangan kalau kalian panjangnya itu termasuk yang mana? Apakah termasuk lawamah atau bukan? Karena kalau termasuk lawamah, hati-hati. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah merasakan futur? Semua pernah. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Inna likulli amalin sirra." Setiap amalan itu ada masa turunnya. Berarti setiap amalan sekonsisten-konsistennya kita, seistiqomah-istiqomahnya kita melakukan sebuah amalan, pasti ada masa turunnya. Pasti. Tidak peduli dia itu kiai, tidak peduli dia itu ustaz, tidak peduli dia itu jamaah, pasti pernah mengalami masa turun. Dan itu bisa menimpa siapapun. Kenapa? Innal iman yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Yang namanya iman itu bisa naik dan juga bisa turun. Iman itu akan naik dengan ketaatan yang bertambah. Semakin kita memperbanyak ketaatan, maka iman itu akan naik. Wa yanqusu bil ma'asi. Dan iman itu akan semakin turun dengan semakin banyaknya kemaksiatan, dengan semakin banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Itu kaidahnya ketika kita bicara masalah jiwa. Bisa naik, bisa turun. Dan itulah masa futur ketika kemudian kita dalam keadaan turun. Tetapi gak apa-apa. Turun itu adalah satu hal yang paling logis dalam kehidupan iman. Siapapun pernah mengalami masa turun. Tetapi yang membedakan antara nafsu lawamah dan juga nafsu mutmainah, kalau nafsu lawamah itu futurnya sering banget, turunnya itu sering banget, bangkitnya jarang. Kalau nafsu mutmainah enggak, kebalikannya, futurnya jarang, tetapi bangkitnya itu terus menerus. Sama kalau kita grafik ya, misalnya kalau kita pelajaran statistik atau melihat grafik itu, kalau nafsu lawamah itu sering sekali grafiknya di bawah, naiknya pelan-pelan sekali, tapi sering sekali di bawah. Kalau nafsu mutmainah seringnya di atas, sekali turun langsung ke atas lagi, dan itu lebih banyak mayoritasnya adalah di atas. Dan itu menunjukkan kepada kita yang namanya futur itu manusia pribadi. Analoginya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita itu kencing sehari berapa kali? Dalam 5, 6, ya kira-kira berapa?
Pagi berapa kali? 2. Siang 3. 5. Sore 2. 7. Malam sebelum tidur 2. 9. Nah, mungkin kalau kemudian kita analogikan rata-rata, ini saya tidak tahu ya berdasarkan ilmu kedokterannya seperti apa, tetapi kesepakatan kita adalah rata-rata kita itu kencing sehari itu 9 kali, 9 sampai 10 kali. Kencing itu manusiawi kan? Manusia. Siapa sih manusia yang tidak kencing? Nah, nggak ada. Tetapi coba, kalau manusia biasa seperti kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, itu sehari kencingnya itu 9 sampai 10 kali. Bagaimana dengan orang yang sehari itu kencingnya 20 kali? Tandanya apa? Berarti ada masalah di dalam dirinya. Kita membuat analogi yang pertama. Yang lebih gampang lagi, buang air besar sehari berapa kali? 3. 2, anggaplah 2 kali. Normalnya 2 kali ya, 2 atau 3 lah begitu. Tetapi coba, kalau ada orang ke belakang buang air besar sehari sampai 10 kali, berarti apa? Diare. Berarti ada masalah dengan perutnya. Begitu juga dengan jiwa, begitu juga dengan hati. Yang namanya futur itu normal manusiawi. Tapi kalau terlalu sering futur, berarti ada penyakit di dalam jiwa. Berarti ada penyakit di dalam hatinya. Dan itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Semua amalan itu pasti seseorang itu akan mengalami yang namanya futur. Dan futur itu menjadi tanda dan juga barometer hatinya kita, jiwanya kita termasuk lawamah apa mutmainnah. Jangan-jangan selama ini kita itu pede dengan jiwa kita, dengan hati kita. Wah, aku itu memiliki nafsu mutmainnah. Nanti dulu lebih banyak mana antara futur dan juga imannya. Kalau lebih banyak futurnya, pangapunten, mohon maaf, berarti hati kita, jiwa kita terkategori sebagai nafsu lawamah. Oh, dari definisi yang pertama ini saja kita sudah kesulitan. Kok PD-nya kemudian kita, wah aku ini mutmainnah. Nanti dulu, dilihat dulu futurnya seberapa banyak. Apakah futurnya itu terlalu banyak, futurnya itu lebih sering daripada ketaatannya atau tidak. Dan itulah yang membedakan antara lawamah dengan mutmainnah. Kalau mutmainnah itu bisa jadi turun, tetapi turunnya itu tidak menjadikan dia meninggalkan hal-hal yang wajib, tidak menjadikan dia meninggalkan seluruh ibadah-ibadah sunnah yang kemudian dia coba untuk istiqomah. Dia hanya meninggalkan sebagian kecil dari ibadah sunnah. Itu mutmainnah. Coba ya, sholat subuh jamaah di masjid. Habis sholat subuh ngapain? Baca Quran. Ya, zikir. Maksudnya pulang. Setelah itu pulang, baca Quran di rumah. Setelah itu masuk waktu duha, kita melaksanakan ibadah sunnah duha sebelum berangkat ke kantor atau sebelum ngantar anak sekolah. Itu coba dari 4 ibadah ini. Pemilik nafsu mutmainnah ketika dalam keadaan futur tidak lantas meninggalkan 4-4-nya. Jamaah di masjid nggak ditinggalkan, zikir di masjid nggak ditinggalkan, membaca Quran nggak ditinggalkan. Yang ditinggalkan adalah sholat. Tetapi 3-3-nya, yang ketiga lainnya tetap dijalankan. Itu mutmainnah. Kalau kita kan enggak, pas lagi malas kabehane. Berangkat ke masjid malas, zikir apa lagi, baca Quran
malah rasanya abot banget, sholat duha juga males-malesan. Itu yang membedakan antara lawamah dengan jangan dikira pemilik nafsu mutmainah kalau dalam keadaan futur semua ibadah-ibadah sunnah ditinggalkan. Enggak, hanya sebagian kecil. Dan itu hanya terjadi 1-2 kali pada periodisasi, baik itu mingguan atau bulanan. Prai sholat duha ya seminggu sebisa. Prai ngaji ya setahun lebih. Kalau tidak ada bersaki dan gitu ya. Dari situ kemudian kita mendapatkan sebuah rumus bahwasannya jatah untuk futur bagi pemilik nafsu mutmainah itu sangat sedikit sekali dan tidak terlalu sering. Kalaupun jatuh futur hanya sebagian kecil dari ibadah sunnah yang ditinggalkan. Kenapa? Karena definisi mutmainah itu adalah tenang ketika melakukan kebaikan. Hatinya tenang, tenteram ketika beribadah. Ketika harus meninggalkan dosa dan juga maksiat, dia juga meninggalkan dengan tenang. Dia meninggalkan dengan enjoy. Itu adalah pemilik nafsu mutmainah. Dan berbeda dengan mereka yang terkategori hatinya sebagaimana lawamah, sering banget bolak-balik, sering banget berubah warna. Jadi segala sesuatu akhirnya itu menjadikan hatinya itu atau jiwanya itu mudah terdistract, mudah dipengaruhi. Kalau kanca-kancanya, teman-temannya itu berjalan di kiri, maka dia akan ikut ke kiri. Kalau teman-temannya itu jalan ke kanan, maka dia akan ikut ke kanan. Kenapa? Karena hatinya itu mudah dipengaruhi, hatinya itu mudah dirusak oleh lingkungan. Itu nafsu lawamah. Kenapa seperti itu? Karena pemilik nafsu lawamah itu adalah mereka yang memiliki kondisi hati dan jiwa yang susah sekali untuk menghadirkan makna dan juga tujuan hidupnya. Dan salah satu kelemahannya adalah khusyuk. Susah banget khusyuk. Ngaji seperti ini aja itu gak bisa khusyuk. Sholat yang 5 menit aja susah banget. Ustaz memang jadinya bisa sama. Saya pun juga susah. Tapi dari sini kita mendapatkan sebuah gambaran kenyataan di dalam jiwa kita, kenyataan kondisi-kondisi hati yang bisa jadi kita adalah pemilik nafsu lawamah. Kenapa? Karena sering sekali berubah-ubah, sering sekali terbolak-balik. Karena sering berubah-ubah itulah akhirnya yang menjadi sebabnya. Kenapa? Karena susahnya kita itu untuk mengingat Rob kita. Akhirnya hidup itu rasanya hambar. Kok rasanya kok ini baik ya? Hidup itu kok rasanya begini-begini saja. Tidak mampu menghadirkan niat, tidak mampu menghadirkan tujuan hidup, tidak mampu menghadirkan Allah di dalam hatinya. Susah banget. Akhirnya hidup rasanya hambar. Tadinya itu saya itu pengennya besok begini, tapi tiba-tiba berubah, akhirnya begitu. Saya itu pengennya bertobat, ternyata besoknya dia tetap tidak bertobat. Kenapa? Karena hatinya itu mudah terbolak-balik. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang paling lelah menjalani kehidupan. Orang yang paling lelah itu kan kalau nggak benar tujuan hidupnya itu apa? Dia tahu mungkin tujuan hidupnya adalah pada kehidupan akhirat, tetapi sering sekali lupa dengan tujuannya. Susah banget menghadirkan niat lagi dalam hatinya untuk menuju pada rohnya. Susah banget. Mudah terpengaruh oleh orang lain, mudah terpengaruh oleh keadaan yang lain. Akhirnya lagi-lagi lupa. Dan itu capek banget. Contohnya begini. Kalau ada orang naik gunung dan dia tidak menetapkan
mengatakan tujuan dia naik gunung adalah ke puncak, capek. Baru berjalan 1 kilo, belum sampai pos 1 dari base camp itu udah istirahat, duduk, ngobrol, nyalakan kompor, portable, ngopi, menghabiskan waktu 1 jam. Baru berjalan 1 kilo, belum sampai pos 1. Jalan lagi sekitar 1 kilo lagi, istirahat lagi, menghabiskan waktu setengah jam, 1 jam sampai di pos 1. Kemudian baru berjalan sebentar lagi, istirahat lagi. Akhirnya apa? Akhirnya pendakian gunung, pendakian ke puncak yang tadinya misalkan entah itu Sindoro atau Sumbing bisa ditempuh dengan waktu 6 jam, itu akhirnya sampai 24 jam, sampai 15 jam. Kenapa? Karena dia tidak segera menetapkan tujuannya dia. Terlalu banyak teralihkan pikirannya dengan kopi, terlalu banyak teralihkan pikirannya dengan yang lain, terlalu banyak istirahat. Justru malah akhirnya lebih memakan waktu banyak, lebih capek perjalanan. Sama seperti pemilik nafsu lawak. Ketika dia tertahan di pos 1, ya sudah, dia akan tertahan di situ terus. Susah lagi untuk menyak. Banyak sekali pertimbangan untuk melakukan kebaikan. Nah, indikator berikutnya dari nafsu lawamah adalah terlalu banyak pertimbangan di dalam melakukan kebaikan. Ada saja yang dipikirkan untuk melakukan kebaikan. Contohnya begini. Tadi ada kotak infak lewat di depan kita. Sudah dari jauh kita sudah bicara duluan. Dari 5 orang sebelum kita masih di pojok itu kita sudah mikir, iki aku mlebu infak yo ya. Nah, di dompet ada uang 100 ribu, pecahan 50 ribuan 1, 20 ribuannya 2, kemudian 2 ribuannya ada 5, pas 100. Kota aman itu berjalan terus. Semakin mendekat, pada awalnya dia akan meniatkan, nah itu saya katakan ya. Setelah itu semakin dekat, nah saya katakan rasanya kok temen ya. Nah, jalan lagi. Setelah itu kemudian dia akan berpikir, apa kayak 10.000 ya. Kemudian sampai kotak amal itu ada di depannya dia masih belum segera memutuskan mau infak berapa. Itu nafsu lawamah. Kalian mikir untuk melakukan kebaikan sampai kotak infak itu terlewati, sudah lewat, akhirnya enggak jadi infak. Ayo, tadi ada seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, pangapunten, ini yang dilakukan saya, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh ulama. Berarti kita, saya, panjenengan, kalau memiliki indikator atau sifat-sifat seperti itu, fix, kita itu jauh dari wanita, kita itu masih dilawang. Karena melakukan kebaikan, pikirnya luar biasa. Mau berangkat ngaji sama kesini gak ada mikir sih. Ini tak tinggal sinetron mas, balik mana ngerti. Padahal ada YouTube bisa balikin lagi. Atau ketika kemudian kita hendak berangkat ke kajian Samarinda, besar pak neng rumah baik, ngomongin aslo tak buka YouTube. Nah, beda ya. Orang yang mendengarkan majelis taklim dengan orang yang menghadiri majelis taklim. Kalau kita nonton YouTube pengajian itu kita sedang mendengarkan majelis taklim, majelis ilmu. Tapi kalau kita datang, kita menghadiri majelis ilmu, pahalanya jelas berbeda antara orang yang datang menghadiri dan orang yang mendengarkan majelis ilmu. Nah dari sini kemudian
kita mendapatkan bahwasanya kalau kemudian kita terlalu banyak menimbang-nimbang untuk melakukan kebaikan, menakarnya itu terlalu lama, mengukurnya itu terlalu lama, membuat keputusannya itu kelamaan, maka itulah sifat dari nafsu lawamah. Hatinya itu mudah terdistract, akhirnya banyak pertimbangan. Kalau banyak pertimbangan, banyak timbang pada urusan-urusan dunia, nggak apa-apa, boleh menimbang-nimbang. Saya punya uang 10 juta, mau saya investasikan kemana? Ditimbang-timbang, dihitung-hitung, ditakar, sampai lama, nggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau kemudian kita terlalu banyak mengukur untuk urusan kebaikan, untuk urusan ibadah kita, nah dari situlah kita mendapati, oh ternyata kalau berdasarkan seperti itu berarti saya adalah pemilik nafsu lawamah. Kalau untuk urusan bisnis terlalu banyak menimbang, boleh. Ada orang yang cepat mengambil keputusan, ada orang yang lambat mengambil keputusan dalam hal dunia. Tapi kalau dalam hal ibadah, ada orang yang lama mengambil keputusan dan ada orang yang cepat mengambil keputusan. Itu bisa dibedakan berdasarkan kondisi jiwa antara mutmainnah dan juga lawamah. Maka itulah yang menjadikan kita memahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata kalau pemilik nafsu lawamah dalam hal ibadah itu sekedarnya ibadah. Tetapi kalau mutmainnah, kalau untuk urusan ibadah, dia selalu pengen terdepan dalam ketaatan. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh nafsu lawamah. Itulah sifat ketiga dari nafsu lawamah yang bisa jadi saya dan juga panjenengan itu masih memiliki. Sifat keempat, sifat berikutnya dari nafsu lawamah adalah pemilik nafsu lawamah itu kadang ingat dan juga kadang lupa, kadang sadar, kadang berpaling, kadang beribadah, kadang bermaksiat. Itu adalah nafsu lawamah. Kenapa? Karena Allah tidak menjadi satu-satunya tujuan hidup. Gejolak itu terus terjadi dalam hatinya. Perang itu terus terjadi dalam hatinya. Susah banget, berkecamuk terus. Akhirnya lelah hidupnya, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Karena inkonsistensi di dalam menetapkan tujuan hidup. Dan ternyata mayoritas umat muslim di akhir zaman adalah pemilik nafsu lawamah. Jadi sering sekali bolak-balik antara ruang ingat dan juga ruang kealpaan. Muter aja di situ. Akhirnya capek, akhirnya lelah. Coba, siapa di antara kita yang gak hafal sebuah hadis ya? Hadis ini mungkin anak kelas 1, kelas 2 SD aja hafal. La taghdab walakal jannah. Kalau kamu mampu menahan amarahmu, bagimu surga. Coba, kita sudah sering sekali mendengarkan pengajian tentang itu, untuk senantiasa menjaga amarah, untuk senantiasa menjaga supaya kita tidak marah, untuk senantiasa bersabar. Coba, hari ini kita sudah marah berapa kali? Padahal kita hafal hadisnya, padahal kita tahu kalau kita menahan amarah itu akan mendapatkan surga. Kita hafal, kita tahu itu. Tapi kalau kemudian anak kita berantakin rumah sidik baik, langsung kemudian kita marahi, kita jewel, makan kemudian jajar kita marahi. Padahal kita tahu dalilnya. Kalau kita menahan amarah, kalau kita mampu menahan marah, maka kita akan mendapatkan surga. Padahal kita tahu. Siapa di antara kita yang tidak tahu bahwasanya ketika kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, itu langkah
Pertama dihitung sebagai pengangkat derajat, kemudian langkah keduanya akan menghapuskan dosa. Siapa di antara kita yang tidak tahu? Bukankah kita sering mendengarkan pengajian seperti itu? Tapi karena akhirnya kita sering lupa. Kalau ditanya, tahu, tapi sering lupa. Pada akhirnya kemudian kita tidak menjalani. Siapa di antara kita yang tidak tahu? Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf dihitung sebagai 10 kebaikan. Tapi apakah hari ini kita sudah membaca Al-Quran? Jangan-jangan tadi bareng-bareng membaca Al-Quran 2 ayat. Kalau kita tahu itu, tapi seringnya kita lupa, seringnya kita apa? Akhirnya uplek di situ nggak selesai-selesai. Kalau ada orang yang nyinyirin kita, ada orang yang berbuat zalim kepada kita, ada orang yang gibahi kita, padahal kita tahu, kita diberitakan untuk bersabar. Tapi kemudian kenapa kita meresponnya dengan marah, kita meresponnya dengan amarah? Kenapa? Karena Allah tidak menjadi satu-satunya tujuan hidup dalam kehidupan kita. Karena sering. Makanya hadirnya kita ke pengajian ini salah satunya adalah untuk mengingatkan diri kita lagi. Oh, padahal sudah hafal, tapi dengan duduk kita di sini kita diingatkan, saling mengingatkan kembali. Saya diingatkan, panjenengan juga sama-sama mengingatkan, ya kita semua sama-sama saling mengingatkan. Itulah yang menjadikan kita memahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya paling lelah itu adalah mereka yang tidak selesai-selesai urusannya. Kadang suka, kadang benci, selalu berjibaku dengan dirinya terus-menerus. Susah untuk menetapkan tujuan hidupnya. Kalau sudah seperti itu, yang paling senang itu siapa? Yang paling senang itu setan. Kita itu kan punya saudara kembar ya. Tahu ya, kita punya satu sosok yang selalu membersamai diri kita dimanapun kita berada. Siapa itu? Jin ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Jin dan Jun. Jin dan Jun itu film zaman tahun 90-an itu. Tahun 2000-an ya. Masya Allah. Siapa namanya? Korin. Bukilabi korin. Setiap manusia itu akan diikuti, akan dibersamai dengan jin yang namanya korin. Jangankan kita, Rasulullah itu juga punya korinnya, ada. Tetapi yang membedakan antara Rasulullah dengan kita, korinnya baginda Nabi itu sudah Islam. Makanya kalau bisiki, itu bisikannya adalah bisikan kebaikan. Lah kalau korinnya kita, Jojo malah tidak beragama, Jojo beragama, ning senengane maksiat. Akhirnya kemudian dibisiki terus kita dengan kemaksiatan. Artinya menjadi maksud saya misalnya memakai kalau ngaji selalu usah monggo wae nek wis rampung paling besok kan Pak Eri ngaput di YouTube wis nonton gitu. Itu siapa yang kasih pertimbangan seperti itu? Iya, setan dan juga korin. Kalau udah seperti itu, paling senang itu korin itu. Kemudian korinnya, kalau misalkan korinnya memang korinnya yang seperti itu ya, itu senang banget. Tetapi kalau kemudian kita segera mengingat Roh kita, segera beranjak dari tempat itu untuk menghadiri atau untuk memenuhi panggilan-panggilan kebaikan, maka korin itu akan bersembunyi. Di mana dia bersembunyi? Di pembuluh darah, sembunyi masuk serut. Tapi kalau kita lupa, dia muncul lagi. Kalau kita ingat, dia sembunyi lagi. Itulah yang menjadikan kita memahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kemudian
susah sekali untuk menjadikan satu tujuan hidupnya, yaitu adalah Allah. Dan bisikan-bisikannya, kondisi jiwanya itu senantiasa dalam keadaan bimbang dan sering sekali mengarahkan untuk menjauhkan dirinya dari Rabbnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu lama. Maka muncul sebuah pertanyaan. Karena nafsu lawamah itu definisinya ada banyak, kemudian indikatornya juga banyak. Karena apa? Karena kondisi hati yang di tengah-tengah antara mutmainah, tengah-tengah antara amaratul bisu. Jadi nggak jelas itu mau kemana, itu nggak jelas. Makanya sebagian besar kita itu memiliki nafsu lawamah. Pertanyaan berikutnya, setelah kita mengetahui kondisi-kondisi seperti itu, apakah memiliki nafsu lawamah yang tercela? Apakah memiliki nafsu lawamah yang tercela? Bisa jadi tercela dan bisa jadi juga tidak tercela karena Imam Nurul sifatnya. Iya. Kalau ia memiliki nafsu lawamah yang tercela, ia terdefinisi dari apa yang kita bahas tadi. Itu nafsu lawamah yang tercela. Tetapi pemilik nafsu lawamah yang terpuji berdasarkan apa yang disampaikan oleh ulama adalah kalau dia sudah mendiagnosa jiwanya sebagai pemilik nafsu lawamah dan kemudian dia berusaha untuk konsisten pada kebaikan ibadah, nah itu nafsu lawamah yang terpuji. Kenapa? Karena untuk menuju jenjang mutmainah itu nafsu lawamah yang tercela itu harus melangkahkan kaki kepada nafsu lawamah yang terpuji dulu. Baru kemudian dia akan mendapatkan nafsu mutmainah. Jadi stepnya seperti itu. Kalau kemudian kita mencela diri kita sendiri gara-gara kita nggak konsisten, gara-gara kita nggak jadi ibadah, gara-gara kita nggak jadi berinfak, nah itu salah satu tanda nafsu lawamahnya adalah nafsu lawamah yang terpuji. Makanya dikatakan pemilik nafsu lawamah yang terpuji adalah mereka yang mencela dirinya sendiri atas kegagalan dia untuk melaksanakan ibadah. Jadi yang pertama adalah mencela diri sendiri dulu. Bahwasanya kita goblok-gobloknya awake dhewe sih. Mencela diri sendiri, ngece atau apa ya mencela diri sendiri lah. Karena karena celaan itu kan muncul dari sebuah kesadaran dan itu harus terus-menerus dilakukan tuh. Dan itu harus terus-menerus kita lakukan Pak. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk pada step nafsu mutmainah sebagaimana yang disampaikan oleh ustaz atau pemateri